Konsepnya tuh memang warung karena suami saya tuh senang banget ngopi gitu. Dan menurut dia ngopi itu experience. Nah, jadi dia tuh suka banget sarapan atau ngopi di sini sambil ngeliatin taman belakang. Halo Property People, apa kabarnya nih? Semoga semua pada sehat-sehat ya. Ketemu lagi sama gue Aditya Mulya. Kali ini 123 review rumah special design sedang berada di sebuah rumah nih. Jadi rumah ini ceritanya mengalami perombakan total. Yang tadinya rumah tua, direnovasi ulang total menjadi seperti rumah yang kita lihat sekarang. Keren banget ya. Nah, penasaran isinya seperti apa? Gue udah janjian sama yang punya rumahnya, namanya Mbak Nadia. Dia seorang financial planner bersama suaminya Mas Agung. Yuk kita ngobrol sama mereka, ikut gue. Oh, ini rumah pandemi, jadi sebelum masuk kita cuci tangan dulu, udah disediain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai Nadia, Assalamualaikum, gimana, sehat? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat. Terima kasih Kang Adit udah jauh-jauh main ke sini. Makasih loh udah diizinin ini datang ke rumah ya. Dengan senang hati. Ayo kalau mau main, masuk silakan. Yuk, Property People, ikut gue. Kang Adit, selamat datang loh di Rumah Pelangi. Kita baru selesai renovasi, ditempatin kurang lebih baru 2 bulanan. Keren banget, gila. Gue udah langsung punya banyak pertanyaan nih, gue tahan-tahan. Silakan. Pertama-tama, kenapa namanya Pelangi? Karena simply letaknya di Jalan Pelangi. Jadi kita nggak punya ide lain. Oke deh, namanya Rumah Pelangi aja. Terus ini so many questions. Pertama dari ruangan yang blong dulu deh. Konsepnya dari mana tuh? Jadi konsep Rumah Pelangi sendiri dari mana? Jadi pertama kali diskusi sama arsitek, aku tuh bolak-balik bilang pengen rumah yang sehat, yang sirkulasi udaranya baik, terang, kalau siang nggak perlu nyalain lampu, dan rumah yang nyaman untuk kita sekeluarga beraktivitas. Dan itu semuanya ngena banget sih. Nah ini Property People langsung sedikit tip nih. Jadi gini, rumah ini pakai lantainya putih dan pakai cat epoksi ya. Dan itu nggak biasa, nggak banyak yang melakukan ini. Nah gunanya adalah ketika matahari masuk dia mantulin ke dalam ruangan dan itu menambah pencahayaan. Dan itu makanya ketika tadi bilang rumah yang terang, ini dapat banget sih. Cara si arsitek merealisasikannya mencapai objektif itu. Gitu. Terus kalau idenya dapat dari mana? Mungkin apakah waktu itu nyari inspirasinya gimana? Idenya tuh kita dapat dari Pinterest, dapat dari Instagram, nonton YouTube channel tentang rumah. Plus juga kita diskusi yang kira-kira matching sama kebutuhan kita tuh apa sama arsiteknya. Karena kan tentunya kebutuhan orang tuh beda-beda ya. Betul, idenya kurang lebih dari situ. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Jadi matching antara ekspektasi dan ide kita dengan kebutuhan. Ini rumah yang blong ini ya, gue sangat menyukai ini karena bukannya apa-apa. Tadi kan dibilang salah satu objektifnya adalah aliran udara. Nah, kenyataan nggak mau pakai AC kalau siang hari. Nah, jadi gini, dan salah satu cara yang kayaknya lu lakukan nih, correct me if I'm wrong. Jadi lu memakai rangka baja yang sangat panjang, dan itu mengizinkan kita untuk memiliki ruang yang panjang tanpa harus ada kolom di tengah. Dan satu lagi yang gue impress ya, tadi pas gue masuk, gue nemu satu hal yang sangat-sangat beda dari yang lain, yaitu cara lu membangun taman ini. Taman tengah ya? Taman tengah. Jadi gini, gini juga Property People. Jadi kebanyakan dari kita ya, itu tuh kalau misalnya dari carport langsung tembok gitu kan ya. Nah, dari sini dapatlah privacy gitu. Tapi dengan melakukan seperti itu, angin nggak masuk. Nah, yang lu lakukan beda, correct me if I'm wrong again gitu ya. Yang gue sangat suka adalah temboknya hanya segini. Temboknya hanya separoh. Tapi lu untuk privacy pakai tanaman. Jadi kita kalau dari dalam tuh bisa kelihatan jalanan, tapi orang dari luar nggak bisa ngelihat aktivitas di dalam rumah. Jadi privacy masih dapat, tapi rumah juga dapat airflow yang bagus juga. Nah itu tuh Property People. Nah pertanyaan berikutnya, ruangan favorit lo yang mana? Ruangan favorit sebagai ibu-ibu tentu saja dapur. Dapur. Karena aktivitas
seluruh keluarga. Common area itu memang adanya di lantai 1 ini, lantai 1. Nah, kebanyakan aktivitas saya tuh adanya di dapur, pun bisa kadang-kadang buka laptop di meja dapur gitu. Dan dari situ juga saya bisa ngelihat ruang kerja, ruang keluarga, sama teras belakang. Yuk kita coba lihat. Gue juga ada naksir sih. Ya, mari silakan. Nah, ini adalah dapur, ini adalah area favorit saya di rumah. Tempat kita menghabiskan waktu ngeriung gitu. Wah gila, keren banget asli nih dapurnya. So this is your favorite part of the house? Yes, nah, of course. Oke, nah dari ruangan favorit ini bagian favoritnya yang mana? Si warung ini. Si warung, oke. Konsepnya tuh memang warung karena suami saya tuh seneng banget ngopi gitu, dan menurut dia ngopi itu experience. Nah, jadi dia tuh suka banget sarapan atau ngopi di sini sambil ngeliatin taman belakang gitu. Nah, ini dia property people. Keuntungan punya ruangan yang blong ini berkat Rangka Baja ini itu mengizinkan kita untuk punya kitchen island seperti ini gitu loh, yang cukup besar ya. Yes. Gitu. Ini juga sebenarnya sebagai pengganti meja makan sih, Kang Adit. Jadi kita tuh konsepnya memang hanya pakai kitchen island aja, nggak pakai nambah meja makan. Gitu. Karena sebenarnya udah terpenuhi banget. Kita kan anggota keluarganya cuma bertiga gitu. Jadi makan dan aktivitas lain tuh cukup banget di sini. Gitu. Dan ini custom dari konstruksinya? Iya, ini adalah custom dari, desainnya dari arsitek kita, vendornya adalah rekanannya, jadi dibikin custom. Keren. Gitu. Dan waktu ngedesain dapur ini, gimana proses ngedesainnya? Prosesnya kita ngobrol, saya sama arsiteknya, terus ditanya, Mbak Nadia aktivitas di dapur tuh kayak apa gitu. Oh, saya suka prep bahan makanan, terus saya pengen tuh masaknya tuh efektif gitu, nggak bolak-balik gitu. Akhirnya didesainlah dapur yang compact, yang semuanya dalam jangkauan, tapi nggak gang senggol banget gitu loh Kang Adit, gitu kurang lebih. Nah, ini tips ya property people dan ini sangat penting. Jadi banyak orang salah bikin dapur. Nah, dan dapurnya Mbak Nadia ini itu dibikin dengan urutan yang benar. Let me show you. Jadi gini, katakanlah kita selesai belanja nih ya, atau enggak kita mau bikin makan nih. Pertama kita ambil bahan makanannya dari kulkas kan. Habis itu kita ambil sayur, daging gitu. Yang kita lakukan berikutnya apa coba? Prep, potong-potong, bersih-bersih. Kan? Nah, nyucinya dulu. Dicuci dulu di sini. Property people. Nah, habis dicuci diapain? Di prep kan, potong-potongnya di sini. Habis potong-potong kita di sini masak. Habis masak baru saji di sini. Tidak ada satupun di mana orang tuh harus bolak-balik atau criss-crossing gitu. Jadi experience-nya itu satu flow gitu loh. Atau nggak flow-nya nggak ada yang tabrakan gitu ya. Yes. I think that's very smart. Nggak bolak-balik juga ya. Smart banget ini. Nah, oke. Selain ini, ruangan yang lain apa aja? Sebenarnya kita tuh secara konsep membagi dua rumah ini. Lantai 1 tuh untuk common area, semua kegiatan yang sifatnya rame-rame, itu ada ruang keluarga, ada dapur dan ruang makan, di situ ada ruang kerja. Di belakang tangga itu ada service area, mungkin kita akan bahas terpisah, dan ada toilet. Bisa dilihat di situ ya, toilet di situ. Uniknya adalah dia seperti banyak pintu di rumah ini dia nggak pakai kusen, Kang. Gitu. Waktu itu kenapa nggak pakai kusen? Sebenarnya lebih kepada alasan budget sih. Untuk menekan budget, jadi kita nggak pakai kusen. Gitu. Nah, di lantai 1 ini ada taman lagi ya? Jadi ada dua taman, di samping dan? Di samping dan di belakang. Jadi ada dua taman sebagai sumber ventilasi dan airflow gitu. Jadi rumahnya lumayan terbuka, jadi di situ ada taman tengah, di sini ada taman belakang. Gitu. Lagi-lagi it's very smart. Karena gini property people ya. Jadi angin itu bisa masuk karena dia ada tempat untuk keluar. Nah, di sini makanya tamannya ada di sebelah samping depan dan di belakang. Nah, itulah yang mengizinkan udara untuk mengalir. Kalau misalnya di ruang lantai 2 ada apa?
Di lantai 2 itu konsepnya adalah ruangan-ruangan yang sifatnya pribadi. Di atas tuh ada kamar tidur utama, kamar tidur anak, dan kamar mandi. Ada juga teras sih sebenarnya untuk kita duduk-duduk sore sambil ngeliatin pemandangan gitu. Tapi kalau sekarang duduk di teras bisa mateng soalnya. Gitu. Boleh ke atas? Mari silakan. Sip. Tadi di lantai 1 kita lihat mayoritas putih dan sedikit sentuhan pinus gitu ya. Nah di lantai 2 itu semua lantainya parket pinus gitu. Dan menurut gue ini bagus banget sih. Jadi lu main dua warna ya di sini ya. Minimal aja sih. Minimal aja ya. Nah putih dan pinus ya dengan tambahan aksen ini ya. Rooster ya. Dan ini tips juga nih property people, kalau misalkan bangun atau beli rumah, usahakan minimasi perbedaan warna menjadi 3 atau 2 gitu loh. Maksimal 3 deh, maksimal 3. 2 yang utama, 1 yang aksen-aksen seperti ini gitu loh. Dalam kasus Mbak Nadia, putih dan pinus ya. Dan menurut gue itu kombinasi yang sangat bagus sih, keren. Kesannya tuh clean gitu ya. Iya, betul. Clean, anget. Nah, ini pertama-tama yang gue mau touch, ini kenapa ide rooster ini dari mana nih? Ini idenya tuh dari arsitek saya. Kebetulan ini tuh dia lihat ini di sebuah masjid di rest area di pabrik gula Brebes. Jadi kan brief awal saya tuh saya bilangnya saya pengen rumahnya itu kayak pabrik gula. Enggak manis dong. Nah, jadi saya pengen rumahnya itu sirkulasi udaranya maksimal gitu. Makanya di bagian depan yang penampangnya lumayan gede ini sayang kalau dipakein tembok gitu. Nah, jadilah idenya tetap kelihatan pakai tembok, tapi sebenarnya ini bisa jadi sirkulasi udara juga. Nah, roster ini nih property people ini contoh di mana rosternya berguna dan juga instagramable. Kadang-kadang ada desain yang hanya instagramable tapi nggak ada gunanya, dan ini on point untuk keduanya nih. Bisa jadi tembok OOTD. OOTD. Jadi kita bicara material nih sekarang. Material yang digunakan berarti baja untuk rangkanya. Lantainya epoksi dan pinus, parket ya. Kemudian ada untuk aksen adalah rooster gitu ya. Terus udah gitu, kalau boleh tahu nih, kalau boleh tahu luas tanah dan luas bangunannya berapa nih? Luas tanah 136 meter persegi, lebarnya 9, panjangnya 15. Luas bangunan keseluruhan 2 lantai itu 155 meter persegi. 155 ya? Dan itu cukup ya untuk? Cukup banget. Cukup banget untuk hidup bertiga tuh cukup banget. Iya. Udah luas banget untuk kami bertiga bisa guling-guling kayaknya. Nah, sekarang bicara budget nih. Ya, jadi waktu itu gue denger kalian itu beli rumahnya dulu gitu ya. Terus udah gitu, apa yang terjadi setelah itu? Jadi kita tahun 2015 beli rumah ini, kondisinya adalah rumah second, Kang Adi. Rumah second, terus udah tua banget rumahnya. Jadi saya cek IMB-nya itu tahun 82 gitu, 40 tahun usia rumahnya gitu. Terus abis itu kita ketika ngobrol pertama kali, diusulkan sama arsitek tuh untuk optimize tanah, luasan tanah. Itu luas bangunannya tuh sebenarnya yang diusulkan pertama adalah 190 meter persegi. Gede banget gitu, gede banget. Nah, akhirnya kita minta downsizing, dikurangin aja karena sebenarnya yang pertama kita kepentok sama budget. Yang kedua, sebenarnya kebutuhan ruang kita tidak sebanyak itu karena kan kita cuma family of 3 gitu, bertiga aja, jadi nggak butuh ruang sebesar itu. Gitu. Akhirnya finishingnya, endingnya adalah si rumah 155 meter persegi ini. Nah di lantai 2 ini ada ruang tidur anak, ruang tidur utama, sama kamar mandi ya. Dan ini sebenarnya difungsiin jadi musola. Terus udah gitu, kalau kamar anaknya yang mana? Di sebelah sini, nanti aku tunjukkan. Kamar anak, gue menyukai approach lo bahwa kamar anak itu konsisten warnanya. Jadi bawa putih dan pinus gitu ya. Biasanya kadang-kadang kita kan rumahnya udah bagus gitu, begitu masuk ke kamar anak Hello Kitty gitu kan. Karena anaknya udah gede kan, jadi gitu ya. nggak terlalu
into sama princess-princessan lagi. Jadi lumayan lah, udah bisa diarahkan gitu. Bagus banget. Nah, gue notice ini ada jendela ya. Jadi, can you tell me more about this? Jadi sebenarnya kalau secara desain, kamar anak ini adalah satu-satunya ruangan yang nggak punya akses keluar. Jadi keluar ke taman atau pokoknya intinya jendelanya itu ketemunya ruangan lagi. Jadi kita akalin dengan jendela lebar gini biar dia tetap kedapatan cahaya dan sirkulasi udara. Gitu. Nah, itu tips juga tuh buat property people kalau misalkan sampai desainnya seperti ini, jangan lupa cahaya, jangan lupa jendela yang terbuka ya berarti. Jangan yang 4 sisi dinding itu dinding semua gitu, 4 sisi dinding semua. Hindari seperti itu dan ini adalah solusi yang terbaik sih kalau menurut gue. Karena kan kita rumahnya nggak di hook ya, jadi kanan kiri tembok tetangga. Sebenarnya bisa diakalin sih dengan kayak nggak nempel tembok tetangga, tapi karena desain secara keseluruhan udah keburu nempel, jadilah si jendela ini jadi salah satu solusi biar kamar anak tuh tetap punya akses ke cahaya dan akses sirkulasi udara. Terus ini kamar mandinya? Connecting. Kamar mandinya connecting dengan kamar mandi utama. Jadi karena lagi-lagi budget ya, tadinya kita tuh pengen satu kamar mandi. Nah waktu itu disarankan sama arsiteknya, karena kalau bikin kamar mandi tuh lebih mahal Kang, karena kan ada instalasi pipa. Beda kan kalau kamar kan cuma tembok aja gitu kan, konstruksinya tembok aja. Sementara kan kalau kamar mandi mesti dilapis keramik, mesti dikasih pipa dalamnya untuk instalasi, jadi lebih mahal per meter perseginya. Nah akhirnya solusinya adalah sharing aja kamar mandinya antara kamar anak dan kamar utama. Bener gitu. juga ya. That actually makes sense. Iya, ya, karena itu balik-balik lagi kita kan kepentok budget ya, maunya banyak tapi duitnya terbatas gitu. Jadi akhirnya itu solusinya. Mau lihat kamar mandinya? Boleh kalau boleh sih. Oke, silakan. Ini adalah kamar mandi utama di lantai 2. Wow, ada bathtubnya guys. Hal pertama setelah bathtub yang gue perhatiin adalah betapa keringnya kamar mandi ini. Makanya gue langsung lihat ventilasinya jadi itu dua sama sini. Sama di atas ya? Ya, di atas tuh sebenarnya akses juga untuk kita ke toren sama outdoor AC. Outdoor AC? Jadi outdoor AC-nya diumpetin, nggak ada di area manapun, nggak kelihatan. Outdoor AC-nya adanya di atas bareng sama toren. Ya, ini kamar mandi yang kering. Tambahan lagi ini ya, bathtubnya. Biar ala-ala Bali gitu, jadi kita nggak usah ke Bali. Cukup di rumah. Seru-seru. Gitu. Wah, keren banget ini. Ini sebelum gua tergoda untuk mandi, jadi ini kita ngomongin budget yuk. Boleh. Tentang gimana caranya proses dari awal sampai akhir nih rumah ini. Oke, siap. Lewatnya sini aja Kang, karena kan berhubung ini connecting juga ya ke kamar utama sekalian. Kita numpang lewat. Wow, oke. Ini kerasing juga, silakan lewat sini. Ayo. Mas, kopinya 2 ya? Lu mau apa? Selamat datang ya di warung Ibu. Ini nih, gue mau nanya nih. Jadi tentang budgeting. Jadi pertama-tama lu beli rumah ini KPR. KPR tahun 2015. Sama seperti gue juga dulu kayak. Terus kayak gitu. Nah, kemudian apa yang terjadi setelah itu? 2015 kita beli rumah, terus kita nabung lagi untuk biaya renovasi ini kurang lebih 6-7 tahun ya. Terus proses renovasi ini dimulai tahun 2021. Tapi nabungnya dari, maksudnya ketika bilang, ya oke, itu 2020, dananya siap itu 2020 gitu? Iya, kurang lebih 2020 dananya siap gitu. Nah, property people, jadi yang Mbak Nadia lakukan ini sebenarnya 2 hal, bukan 1. Jadi pertama, dia itu nyicil KPR-nya. Yes, betul. Nah, abis itu on top of that, masih cari uang lagi untuk nabung untuk si renovasinya gitu ya? Yes. Sebenarnya itu bisa diakalin sih Kang, karena waktu kita beli rumah yang pertama itu memang kita niat untuk merenovasi total rumah yang kita beli. Jadi waktu itu kita tuh beli, hitungannya itu kita tuh masih cukup
untuk menabung di luar dari cicilan KPR. Gitu emang dicari rumahnya yang memang sesuai kemampuan kita saat itu, yang cicilannya nggak berat istilahnya. Nah terus seiring waktu selama 6 tahun itu kan sebenarnya kan penghasilan kita karena karirnya juga naik gitu ya, membaiklah. Jadi tantangannya adalah begitu penghasilannya naik, bukan gaya hidupnya yang naik, tapi tabungan untuk renovasi rumahnya. Dan itu di situ kita lumayan lumayan struggle, lumayan berjuang untuk itu. Jadi kita tuh berusaha banget nggak naikin gaya hidup biar tujuan si renovasi rumah ini bisa tercapai gitu. Itu financial advice yang sangat-sangat bagus. Advice-nya gampang, tapi pelaksanaannya tuh aduh luar biasa. Nah, waktu pembangunan rumah ini boleh cerita nggak kesulitan ngerenov itu apa? Sebenarnya kesulitan ngerenov itu lebih kepada sadar dengan maunya kita tuh apa. Gitu, itu satu. Yang kedua, managing your expectation. Kita kan terpapar ya dengan gaya hidup Instagram gitu ya. Kayaknya tuh semua orang tuh duitnya banyak gitu, rumahnya mewah-mewah, marmer semuanya gitu. Pengen semuanya tuh diambil. Tapi balik lagi, maunya kita banyak, kemampuan kita terbatas. Jadi tantangan yang pertama adalah sadar budget. Itu satu, sadar budget. Tantangan yang kedua adalah dalam prosesnya itu mungkin banget terjadi drama-drama yang rencananya A, kepleset jadi B, gitu. Rencananya B, kepleset jadi C, gitu. Jadi managing your expectation untuk nggak semuanya tuh bakal perfect gitu. Adalah pasti 1-2 yang nggak sesuai rencana. Dan harus berdamai dengan and you will make peace with that menurut aku. Kalau misalnya itu dipikirin, itu dirungsingin, kayaknya sih bakal stres banget. That's a very good advice. Nah, selain itu apalagi nih tips? Mungkin lo ada lagi tips ala financial planner untuk ngerenov rumah? Selain tadi sadar budget, managing your expectation. Sebenarnya balik lagi sih, perkara hitung-hitungan angka tuh selesai pakai kalkulator kan. Jadi dari pertama kali berniat untuk merenovasi, gue udah cari tahu target kita, duit yang kita kumpulin untuk renovasi ini berapa. Jadi gue cari tahu nih, karena gue bukan orang teknik, jadi nggak tahu kan harga besi berapa, harga semen berapa, nggak tahu, nggak paham. Tapi kita pakai acuan harga per meter persegi standar borongan Jabodetabek. Jadi googling aja ya, sebenarnya banyak kan informasinya di internet. Jadi kurang lebih waktu itu harga per meter persegi standar untuk Jabodetabek tuh 4 juta. 4 juta per meter persegi gitu. Jadi itu udah material dan tukang. Let's say misalnya butuh 400 juta, nabungnya 5 tahun. Ya setahun kurang lebih sekitar 80 jutaan gitu. Jadi kita bagi per bulan. That's simple sebenarnya. Gitu ya. Tapi prakteknya nggak sesimpel itu sih. Tambahin lagi mungkin inflasi dalam 5 tahun itu kali ya. Yes, bisa jadi. Harus ditambahin. Oke. Nah, bagi lo dan bagi suami lo, apakah ini sudah menjadi rumah impian lo dan keluarga? Sejujurnya sudah cukup banget. Dari sisi hal-hal yang perlu kita penuhi dalam aktivitas sehari-hari itu udah tercukupi banget dari rumah ini. Gitu. Pun kita juga lumayan happy dengan kegiatan kita di sini. Sebenarnya sih kalau dibilang rumah impian tuh rumahnya pengennya adanya di SCBD gitu ya, buka pintu langsung ketemu Pacific Place gitu. Tapi lagi-lagi balik lagi ini sudah mencukupi dengan kemampuan dan ekspektasi kita. Jadi we're happy here. That's great to hear. Iya sih memang. Yang penting cukup ya, gitu ya. Cukup. Dan untuk itu kita juga harus tahu diri kita ya. Yes. Wah, thank you banget nih Nadia atas home tour-nya dan atas diskusinya dan atas tips-tipsnya. Mudah-mudahan Property People juga mengambil banyak manfaat ya dari episode ini. Oke, kayaknya cukup dulu sampai sini. Sekali lagi terima kasih Mbak Nadia sama Mas Agung untuk home tour-nya, untuk tipsnya yang tadi. Buat Property People, gue Aditya Mulya dan Mbak Nadia pamit dulu. Jangan lupa klik like, subscribe, komen, dan share video ini ke teman-teman yang lain. Mulai dari nyari sampai nempatin rumah baru, pastinya di rumah1dalika.com. Karena kami ada buat kamu.